Nah, oke guys, welcome back bersama saya Indra Amiruddin di Indra Channel. So, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan berangkat dulu guys, buat bayar pajak, anjir. Orang bijak bayar pajak, nah katanya kan kayak gitu ya. Oke, so hari ini mang saya lagi pakai motor Namex lagi. Ini dia Namex Mamang ya. Kalau secara kokpit gitu ya, atau secara tampilan dashboard sih jauh lebih enak kan ngelihat NMAX ya dibanding R25 malah gitu. Karena R25 masih polos banget guys. Kalau NMAX kan minimal maksimal udah ada tabung lah, meskipun murah-murahan dulu guys. Belum kebeli yang original mahalnya. Nanti minta doanya aja dari Mamang semua. Mudah-mudahan kita bisa kebeli master rem yang ori-orian gitu ya. Hey. Kebiasaan ini kaca helm kalau ditutupin teh meni hese nyamangnya. So, oke guys, pada kesempatan hari ini saya mau jalan dulu arah ke Cirebon ya. Sambil kita riding santuy, nikmatin pemandangan, mantepnya pemandangan di desa gitu ya. Jalur-jalur pedesaan gitu ya, masih kanan kirinya sawah sama hutan, bahmeni asik atuh. Nah, sambil kita akan bahas salah satu topik yang sering banget ditanyain sama temen-temen ngabers, khususnya pengguna motor Matic NMAX yang upgrade kirian. Nah, Bang, ada pertanyaan teh kayak gini nih. Bang, saya teh udah upgrade kirian, tapi kok kenapa jadinya malah gerung, tenaganya nggak ada. Nah, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang upgrade kirian, upgrade-nya gimana dulu nih? Kan saya udah pernah jelasin tuh di konten saya yang sebelumnya, tips upgrade CVT yang tepat gitu kan, upgrade kirian yang ideal gitu kan. Teman-teman ketika upgrade sebuah kirian CVT gitu ya, itu kan pasti ada yang dituju ya. Apakah teman-teman mau nyari tarikan bawahnya, akselerasi gitu kan, apakah teman-teman mau nyari tengahan. Jadi kayak lagi jalan kayak gini tuh stabil aja gitu, dibetot dikit langsung lari gitu loh, langsung ngegas. Atau emang teman-teman mau nyari top speed. Nah, cuman kebanyakan orang itu salah nih. Salahnya dalam arti gini, teman-teman pengennya nyari top speed, tapi upgrade-nya itu cukup ekstrim ya. Dalam artian ekstrim yang saya sebut itu justru malah teman-teman kebanyakan upgrade-nya itu untuk akselerasi bawah gitu, atau tarikan bawah, bukan malah untuk top speed. Kalau untuk top speed, jadi idealnya tuh gini loh teman-teman, harus ada salah satu yang dikorbankan ketika teman-teman memang mau upgrade kirian gitu kan, upgrade CVT. Nah, jangan sampai rumusnya gini, ketika kita dengan kondisi mesin standar ya, ini catatan, dengan kondisi mesin kita masih standar, belum bore up, belum apa-apa, karena motor saya pun ini masih standar ya. Ya kali udah bore up-an kilometer masih 10.000, sayang banget ya. Nah, dengan kondisi mesin standar itu kan memang tenaga NMAX ya pasti ala kadarnya pasti hanya mampunya segitu gitu loh. Mau diapain pun ya pasti rata-rata top speednya NMAX ya emang segitulah gitu. Kecuali kalau teman-teman mau upgrade-nya memang buat akselerasi, buat tarikan bawah sampai tengah. Yang sering saya bilang, kalau upgrade akselerasi itu justru seringnya dipakainya medan di tanjakan, pegunungan, atau bahkan di perkotaan yang cenderung stop and go. Tapi stop and go di perkotaan pun kalau kata saya sih nggak terlalu penting-penting banget ya, karena justru stop and go teman-teman upgrade ekstrim di akselerasi, udah mah pertama gerung, kedua bikin boros, terus kondisi stop and go juga kan justru bikin di perkotaan itu jadi sering ngegas ngerem. Nah, itu bisa tuh upgrade buat setelan akselerasi guys. Nah, cuman kayak gini Mang, kalau seandainya teman-teman upgrade kirian ya, kita lanjut upgrade kirian yang ekstrim, teman-teman gila dong. Secara logika aja perhitungannya gini loh, kemarin itu ada yang bilang, Bang, saya kok upgrade kirian malah gerung parah, malah tenaganya ngelos, ngempos gitu kan, hilang. Ya iya, idealnya teman-teman mesin standar, katakanlah pulinya juga masih standar gitu kan, belum dibubut, tapi teman-teman udah turun roller, mainnya 9/10 gram. Nah, hitung aja deh sekarang logikanya, roller standarnya NMAX itu kan 13 gram ya, dan teman-teman turun ke 10 gram aja itu udah ngilangin 3 gram guys. 3 gram per satu rollernya, satu bijinya gitu loh. Sedangkan jumlah roller itu kan ada 6 biji ya.
secara otomatis kalau teman-teman ngilangin 3 gram dari satu buah roller dikaliin 6, 3 kali 6 berapa ya? Ada 18 gram yang teman-teman hilangkan. Itu pertama ya. Itu pertama dari roller aja teman-teman, kalau turun dari 13 ke 10 itu udah ngilangin 18 gram. Gila dong, 18 gram itu gede banget loh, hampir 20 gram hilangnya gitu kan. Dan secara bobot ataupun beban berarti udah hilang 18 gram aja. Itu kalau di motor, kalau di mesin itu ngaruh banget ya. Dan itu jelas si motor bakal gerung ataupun istilahnya nggak gerem lah gitu kalau kata orang Sunda mah ya. Nah itu yang pertama tuh. Jadi kalau teman-teman upgrade kirian dengan posisi puli standar gitu kan, cuman modal ganti roller aja dari 13 ke 10, mohon maaf, apalagi ada yang silang 9 sampai 10, ya jelas atau mang bakal gerung. Itu baru dari roller aja. Ditambah lagi teman-teman kiriannya masih standar, pulinya masih standar, mangkoknya juga masih standar, tapi teman-teman upgrade pula tuh si Persivity ya, karena dengerin saran-saran bengkel atau gimana lah, terserah lah. Pokoknya dengerin istilahnya yang cuman buat ngilangin gerdeg atau cuman buat ngilangin apalah, pengen ngejar akselerasi. Posisi mangkok kampas ganda standar, posisi pulinya juga standar. Nah teman-teman upgrade Persivity-nya jadi 1500 rpm. Tambah lagi persentrinya pakai yang Xeon, misalkan yang keras, ataupun persentrinya pakai 1500 rpm juga. Nah bayangin, motor yang standarnya ya taruhlah berapa paling ya, di 800 gitu kan rpm, mungkin ada yang 1000 rpm, itu pun kalau udah upgrade. Teman-teman langsung upgrade-nya terlalu ekstrim. Persivity 1500 rpm, persentri 1500 rpm, roller pakai 9-10 gram. Bayangin deh, posisi puli standar, mesin standar, mangkok kampas ganda juga standar. Nah gimana nggak gerung gitu kan. Secara jumlah roller aja udah hilang 18 gram tuh lebih kalau 9/10 gram. Ditambah lagi posisi kekerasan dari Persivity dan persentrinya, teman-teman pakai yang 1500 rpm ya, tuh udah, itu mah udah bakal jelas gerung banget ya. Saya bilang dari sekarang jelas bakal gerung banget, apalagi kalau posisi puli standarnya ya. Puli teman-teman belum bubutan gitu kan, pulinya belum dibubut, rumah rollernya belum dikerok gitu kan, mangkok kampas gandanya juga belum dibolong-bolong di kartel. Nah itu pasti bakal gerung banget. Dan tujuannya itu buat apa gitu, itu nggak jelas ya, sehingga terjadilah yang namanya loss power, ataupun ketika teman-teman ngegas justru malah ngempos, hilang tenaga, bukannya narik tapi malah gerungnya doang, lari kagak gitu kan. Apalagi kalau teman-teman udah ganti knalpotnya yang berisik, udah jadi kayak berisiknya doang gitu, kenceng kagak. Nah itu jangan sampai teman-teman melakukan hal yang seperti itu ya. Sehingga teman-teman kalau misalkan posisi pulinya masih standar, saya sarankan teman-teman turun rollernya jangan terlalu jauh ya. Yang pertama, turun rollernya jangan terlalu jauh. Upgrade Persivity-nya jangan yang terlalu keras dulu gitu ya. Karena apa? Karena posisinya pulinya standar banget guys. Kemiringan derajat pulinya masih belum mumpuni untuk mengimbangi kekerasan dari Persentri dan Persivity, juga berat rollernya. Nah kecuali kalau seandainya teman-teman udah upgrade tuh si kiriannya, pulinya gitu ya, dibubut misalkan 13,5, 13,8 derajat, rumah rollernya udah dikerok gitu kan sampai landai, rampletnya juga, tutup rumah rollernya juga udah dikerok sampai datar abis ke atas, terus apa namanya, kampas gandanya juga teman-teman udah bikin kartel bolong-bolong gitu ya, barulah tuh teman-teman bisa mulai upgrade Persivity Persentri 1500-an. Terus rollernya pakai misalkan 10-12 atau 11 gram, itu boleh. Terus pakai ring puli tuh tengahnya Mioje gitu kan, atau mau pakai yang Vario, mau pakai yang apa, itu juga boleh. Fungsinya buat ngimbangin akselerasi di bawah dan tarikan atasnya. Nah sehingga hasil motor teman-teman gerungnya tuh beda gitu loh. Nah, bang saya udah upgrade tapi kok masih gerung? Iya, semua yang upgrade CVT, upgrade kirian itu pasti akan lebih gerung dari standar guys. Pasti akan lebih gerung dari standar ya. Jadi saya ulangi kembali yang ketiga kalinya, ketika teman-teman upgrade kirian, sudah dipastikan motor akan lebih gerung daripada standarnya, karena udah jelas banyak part yang di-upgrade, banyak yang di-upgrade juga tingkat kekerasannya. Tapi gerungnya teman-teman itu berisi apa enggak gitu loh. Jangan sampai gerungnya teman-teman itu enggak ngehasilkan apapun, enggak memberikan efek apapun sama motor ya.
Jadi kayak gitu Mang. Nah sehingga kalau teman-teman udah upgrade kirian, gerung mah wajar, tapi gerungnya banget enggak. Dan yang paling penting gerungnya itu ada efeknya enggak gitu. Selama gerungnya ternyata teman-teman rasakan memang si motor ini ngejos larinya dari awalnya, tarikannya, tengahannya, apalagi bisa top speednya gitu kan, nyampe di 130, 140, itu udah berarti teman-teman main kiranya udah sukses ya. Tuh ya teman-teman, jadi jangan heran kalau seandainya upgrade kirian gerung. Yang jadi pertanyaan itu cuman satu, gerungnya teman-teman itu ada efeknya atau enggak gitu Pak. Efeknya apa ke motor kalian? Lebih kenceng kah? Atau malah cuman gerung kah? Atau malah cuman apa kayak gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah. Dan juga pastinya teman-teman harus paham dengan resikonya. Ketika yang namanya upgrade part-part racing itu pasti ada resikonya ya. Pasti ada resikonya apapun itu, entah aus lah, entah cepat habis roller, panel segala macam, itu pasti ada ya. Sehingga jangan sampai teman-teman upgrade-nya asal upgrade ya, asal denger orang-orang gitu kan, pakai yang ekstrim 9-10 gram, apalagi malah sempat ada yang pakai 8 gram, gila gitu kan. Motor mau pakai freestyle gitu kan, mau pakai standing, jumping, wheelie gitu kan, janganlah ya. Kalau tujuannya teman-teman memang motor harian gitu kan, kecuali ya emang kalau teman-teman motornya motor freestyler yang memang butuh buat standing, wheelie atau stupi gitu kan, yaitu barulah oke lah upgrade kirian yang memang ekstrim gitu kan, buat tarikan bawah. Karena untuk para trickster gitu kan, atau freestyler, itu nggak butuh top speed, dia butuhnya tarikan bawah, yang penting motor sekali gas ngangkat gitu loh. Nah itu, saya harap teman-teman cukup paham sampai di sini ya. Kenapa sih bisanya motor-motor ketika di-upgrade itu bisa gerung gitu kan? Kalau gerung itu karena apa gitu ya? Karena apa dan manfaatnya apa? Cuman itu aja sih yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa masuk deh, bisa ngerti gitu apa yang saya maksud. Jadi nggak salah penerimaan lagi ya. Nah, jadi kalaupun teman-teman memang butuhnya buat akselerasi di bawah, ya silahkan. Nggak ada salahnya teman-teman upgrade ekstrim itu kan, serba 1500 RPM-an, roller 10 gram, 9 gram, ya mangga. Asalkan teman-teman kenali resikonya sendiri ya. Asalkan memang sesuai dengan bobot badannya teman-teman, dan juga sesuai dengan medan tracknya teman-teman. Oke, so thank you banget guys yang udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan kontennya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So, oke guys, thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk Indro channelnya. So, saksikan terus update-update video selanjutnya dari saya di Indro Channel.